Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Wah, ternyata tidak terasa ya. 1 minggu lagi kita akan ulangan semester dan kita sudah masuk di tema terakhir yaitu tema 5, subtema 1. Karena kita nanti masih ada 2 subtema lagi, jadi hari ini Ustazah Niken akan kebut materinya. Langsung dalam video ini ada 4 materi, yaitu materi SBDP, Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, silahkan disimak sampai akhir supaya kalian tidak tertinggal materinya. Untuk yang pertama yang akan Ustazah Niken terangkan yaitu tentang mupel SBDP, yaitu reklame. Apa sih yang dinamakan dengan reklame? Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame ada 5. Yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Selanjutnya, macam-macam reklame. Yang pertama ada iklan. Pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya iklan pada surat kabar. Nah, ini contohnya iklan pada surat kabar itu seperti itu ya. Selanjutnya ada spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya dipajang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada poster. Poster adalah selebaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Seperti itu ya gambarnya. Lanjut, ada brosur. Brosur berbentuk selebaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Seperti itu contohnya. Lanjut, ada embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Informasi berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat pada kemasan Royco, kemasan Ciki, nah itu namanya embalase ya. Selanjutnya ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Nah, ini yang dinamakan baliho. Selanjutnya ada yang namanya banner. Banner sering ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Nah, seperti ini. Lanjut, ada yang namanya leaflet. Berbagai lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Seperti ini yang namanya leaflet. Materi selanjutnya yaitu mupel bahasa Indonesia tentang formulir. Apa yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nama lengkap, yang kedua ada tanggal lahir, yang ketiga ada umur, yang keempat ada kelas, yang kelima alamat, yang keenam ada hobi. Seperti itu contohnya.
Selanjutnya, petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, isilah dengan pulpen tinta hitam. Isilah ya, bukan istilah. Ini Ustazah nih kan keliru menulisnya. Yang kedua, lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Yang ketiga, isilah formulir menggunakan huruf kapital. Yang keempat, isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Yang kelima, tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Yang keenam, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Selanjutnya kita masuk di MUPEL IPS, yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, lalu menyediakan cadangan pangan juga. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Terus yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Area atau lebih dikenal dengan nama AFTA. Nah, ini ada negara-negara ASEAN itu yang mencakup negara ASEAN itu ada Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertukaran sandang. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengekspor kain wol dan juga merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar di Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Terus yang kedua yaitu pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan quinoa diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu di Thailand dan Filipina. Selanjutnya, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Getah karet diekspor ke Singapura. Selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya kita masuk ke MUPEL PPKN tentang keberagaman wirausaha. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, di sini ada tukang bakso ya. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya pedagang bakso itu membutuhkan bahan baku berupa bakso. Bakso ada yang membuat sendiri atau juga membeli dari pengusaha pembuatan bakso. Keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Namun seringkali sebuah usaha menghadapi rintangan yang dapat mengancam keberlangsungan usaha tersebut. Jika pemiliknya tidak mampu menghadapi rintangan, usaha akan mengalami kerugian bahkan kemunduran. Untuk menghindari hal tersebut, pemilik usaha harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. Kerja keras dan pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Yang keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Selanjutnya, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, untuk materi tema 5 subtema 1 kita sudah selesai. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah kerjakan Bu Pena halaman 116 sampai 118. Nah, ini kalian kerjakan di buku Bu Pena saja, tidak perlu di buku tulis. Ya, kerjakan halaman 116 sampai 118. Latihan soal subtema 1. Itu kalian kerjakan di buku Bu Pena. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan jangan lupa tema 5 subtema 1 dibaca ulang di bukunya ya, baik buku Bu Pena juga buku siswanya. Oke, untuk hari ini Ustazah akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.